Sahabat Tani, video ini adalah video Q&A atau tanya jawab yang pertanyaannya itu saya rangkum dari kolom komentar-komentar dari berbagai video di channel ini. Dan video Q&A ini saya buatin biar manfaatnya tuh bukan cuma bisa buat satu orang aja, tetapi bisa bermanfaat buat semua orang. Dan bersama saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan, inilah Q&A episode yang ke-17. BEM! Sebelum kita mulai, boleh klik dulu ya tombol jempolnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan mari kita mulai ya sahabat tani dari pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan ini saya ambil dari video tentang JMS atau Jadam Microbial Solution. Ada kok di channel ini. Pada pembuatan JMS, apakah kentang bisa digantikan dengan bahan-bahan yang lain? Oke, baik, saya jelasin ya sahabat tani kenapa mesti menggunakan kentang. Sebenarnya bisa-bisa aja loh kita menggunakan bahan-bahan yang lain. Yang penting itu sumber karbohidrat. Misalnya kita menggunakan nasi, kemudian jagung, atau jenis umbi-umbian misalnya itu nggak jadi masalah ya sahabat tani. Tetapi bagi Anda yang pernah mengenyam pendidikan SMA jurusan IPA dan pernah praktek di laboratorium gitu ya sahabat tani, pasti Anda tuh nggak asing lagi dengan apa itu PDA atau potato dextrose agar. Dan dari namanya aja ya sahabat tani, itu potato, dextrose, dan juga agar itu menunjukkan bahwa bahan pembuatnya yaitu kentang, gula, dan juga agar-agar gitu ya sahabat tani. Dan karena PDA ini merupakan standar buat perkembangbiakan mikroorganisme pada laboratorium gitu ya sahabat tani, artinya udah diteliti loh ya, memiliki kelebihan dibanding dengan sumber karbohidrat yang lainnya. Dan lagi di dalam pembuatan 10 liter JMS itu cuman butuh sebanyak 1 butir kecil aja loh ya sahabat tani, yang kayak gini coba. Dan Anda kalau misalnya beli 1 kilo itu bisa dapat sekitar 10-15 biji kentang yang kayak gini ya sahabat tani. Jadi sebenarnya hemat aja kok kalau Anda menggunakan bahan yang sesuai dengan direkomendasikan, oke? Kemudian kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Bisakah dalam pembuatan Jadam Microbial Solution atau JMS, garam kasar kita gantikan dengan garam dapur? Oke, menarik ya sahabat tani, penggunaan garam dapur. Ya, udah jelas kan namanya apa? Garam dapur ya enggak? Berarti gunanya buat dapur ya enggak? Buat menambah cita rasa pada suatu masakan. Dan garam jenis ini itu merupakan proses lanjutan dari garam kasar ya sahabat tani, yang kemudian ditambahkan suatu senyawa yaitu yodium berkadar ppm tertentu. Makanya dalam pembuatan JMS atau Jadam Microbial Solution itu kenapa sih kita menggunakan garam kasar ya enggak? Nah, supaya kandungan mineral pada garam itu sendiri itu jauh lebih murni gitu ya sahabat tani, dari sumbernya langsung yaitu laut gitu ya sahabat tani. Nah, lalu mungkin Anda bertanya misalnya, kalau gitu kalau kita misalnya pakai air laut sendiri bisa nggak? Ya bisa banget ya sahabat tani. Garam kasar itu cuma sebagai alternatif buat di daerah-daerah gitu ya sahabat tani yang jauh sama daerah perlautan gitu ya sahabat tani. Kalau Anda mau pakai air laut silahkan, boleh kok ya sahabat tani, mantap. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga. Mana yang lebih baik? JMS atau Jakaba? Nah, ini pertanyaan menarik banget ya sahabat tani. Mana yang lebih baik antara JMS dan juga Jakaba? Jawabannya ya jangan dibanding-bandingkan ya sahabat tani. Kenapa coba? JMS itu paling baik kita aplikasikan buat merombak bahan-bahan organik yang ada di dalam tanah pertanian kita, atau bahan organiknya itu sengaja kita tambahkan pada lahan pertanian kita. Jadi rombakan bahan organik itulah yang jadi makanan atau sumber nutrisi bagi tanaman kita. Dan cuplikan video yang Anda lihat ini ya sahabat tani, ini saya mengaplikasikan JMS pada tanaman jagung usia 14 hari. Dan dosis yang kita pakai buat jagung ini ya sahabat tani yaitu diencerkan sebanyak 1:4 atau 1:5 dengan air gitu ya sahabat tani. Tetapi buat tanaman terong misalnya cabai atau tanaman yang lain kayak timun misalnya sahabat tani, nah itu pengencerannya ya sekitar 1:10 gitu ya sahabat tani. Lalu mungkin Anda nanya gitu loh, kenapa kok pada cuplikan video tadi gitu loh saya mengaplikasikan JMS setelah ada tanamannya ya enggak? Nah kebetulan ya sahabat tani, saya saat ini tuh lagi ada
di Malang, di tempat mertua saya gitu loh. Dan pas datang, nah usia tanamannya itu udah ditanam gitu ya sahabat tani. Ya mau nggak mau kan JMS-nya itu diaplikasikan setelah tanam, ya nggak? Nah, jadi saya mengaplikasikan JMS itu pada usia 14 hari dengan pengenceran 1:4. Dan jangan nanya lagi loh 1:4 itu gimana. Maksudnya 1 bagian itu adalah JMS dan 4 bagian itu adalah air, oke? Nah, sedangkan Jakaba ya sahabat tani itu merupakan POC, dan POC itu merupakan singkatan dari pupuk organik cair gitu ya sahabat tani. Apalagi Jakaba itu Jakaba Super yang videonya tuh silahkan lihat pada video yang ini. Nah, jadi Jakaba Super itu sudah kaya loh ya sahabat tani kandungan bahan organik di dalamnya, dan kandungan unsur hara yang terdapat di dalam Jakaba itu sendiri juga yaitu adalah nitrogen dan juga fosfor. Jadi ketika kita aplikasikan Jakaba yang merupakan POC itu sudah siap diserap buat tanaman kita. Artinya karena JMS dan juga Jakaba itu beda tujuan aplikasi, jadi mohon jangan dibanding-bandingkan gitu ya sahabat tani, bagusan mana katanya Jakaba atau JMS, ya jangan dibanding-bandingkan gitu ya sahabat tani, oke? Selanjutnya pertanyaan yang kelima. Mana yang lebih baik, IM4 atau JMS buat dijadikan dekomposer? Nah, ini juga pertanyaan membanding-bandingkan gitu ya sahabat tani, mana lebih baik JMS atau IM4, ya enggak? Nah, jadi kalau Anda pengen hemat dan nggak perlu beli kayak gitu ya sahabat tani, maka silakan pakai JMS. Dan di dalam JMS itu sendiri juga udah banyak kok mikroorganisme buat menguraikan bahan organik. Tetapi kalau Anda kepengen cepat, misalnya dengan modal 20 ribuan gitu ya sahabat tani, sudah dapat 1 botol IM4 dan bisa digunakan buat memfermentasi pupuk organik cair sebanyak 100 liter, dan juga bisa memfermentasi itu sekitar 500 sampai 1 ton gitu ya sahabat tani pupuk organik padat dengan menggunakan IM4. Jadi semuanya saya kembalikan lagi pada Anda semuanya, oke? Selanjutnya pertanyaan yang keenam. Bolehkah menambahkan gula atau malasa pada pembuatan pupuk organik ala Jadam? Nah, ini juga sangat-sangat menarik gitu ya sahabat tani. Jadi kalau saya nggak salah ingat, itu di dalam buku Jadam sendiri itu tertulisan kayak gini. Nah, pertama itu untuk jenis molase dan juga jenis gula merah kayak gitu loh, di Korea itu mahal gitu ya sahabat tani, atau bahkan nggak tersedia kayak gitu loh di sana. Nah, kemudian yang kedua dengan penambahan molase atau jenis gula kayak gitu ya sahabat tani, itu dapat menurunkan pH sehingga larutan yang dihasilkan itu jadi cenderung lebih asam kayak gitu ya sahabat tani. Dan nomor 3, nah ini yang paling penting banget gitu ya sahabat tani, apa? Yaitu agar tercipta benar-benar yaitu ultra low cost farming atau pertanian dengan biaya yang sangat-sangat murah. Gula misalnya itu anggaplah misalnya harganya 20.000 gitu ya sahabat ya sekilonya misalnya. Nah, anggaplah kita pakainya tuh misalnya setengah kilo coba. Ya berarti kan ada cost ya nggak sebesar berapa? 10.000 ya nggak? Karena pakainya setengah kilo ya nggak? Buat pembuatan pupuk organik cairnya. Kemudian molase misalnya. Nah, ini saya benar-benar marah gitu ya sahabat tani, jengkel juga. Kenapa? Karena banyak loh ya sahabat tani yang ngeluh ke saya bilang kayak gini, katanya harga molase naik katanya. Ya mentang-mentang banyak yang pakai kayak gitu ya sahabat tani, karena pupuk kimia makin naik harganya, akhirnya apa yang terjadi coba? Ya komoditas itu juga ikut dinaik-naikin ya nggak sahabat tani. Nah, maka dengan Anda meniadakan kedua bahan tersebut, maka bakal tercipta yang namanya pertanian dengan biaya yang sangat-sangat rendah. Pertanyaan yang keenam. Apa solusi buat kami yang tinggal di kota? Leaf mold daun bambu itu sangat sulit buat didapat. Bagi Anda yang belum tahu apa itu leaf mold, nah leaf mold itu merupakan serasah dedaunan yang sudah mengalami pelapukan dan juga udah jadi humus. Maka daun apa aja boleh kok ya sahabat tani, yang penting udah jadi humus misalnya. Nah, yang Anda lihat ini ya sahabat tani merupakan dedaunan pohon ketapang yang sudah mengalami pelapukan kayak gitu ya sahabat tani. Kemudian misalnya seperti yang kami bikin ini ya sahabat tani, yaitu ada daun apa nggak tahu, pokoknya ada daun kayak gitu ya sahabat tani, dan di bawah sini juga udah ada jamur-jamurnya kayak gitu ya sahabat tani, dan ini kita ambil kayak gitu loh. Kemudian bisa aja kok kita gunakan sebagai perombak dalam pembuatan JMS. Artinya buat Anda yang tinggal di kota itu nggak jadi masalah kok ya sahabat tani. Anda cari sebentar kayak gitu loh dekat rumah Anda. Kalau memang ada humus dedaunan yang udah mengalami pelapukan, silakan diambil sebagai starter dalam pembuatan pupuk organik cair JMS gitu ya sahabat tani. Oke? Kemudian selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketujuh. Bapak pernah sebutkan penggunaan garam itu bisa berbahaya buat tanaman. Tapi kok pada pembuatan pupuk pada beberapa video Anda kok justru pakai garam kayak gitu kan?
Ini menarik ya sahabat tani. Nah, di luar sana masih banyak banget yang salah paham gitu ya sahabat tani, dan mengira garam bisa menggantikan pupuk makro seperti urea misalnya, NPK dan lain sebagainya. Nah, pemikiran inilah ya sahabat tani yang pada akhirnya membuat Anda tuh punya garam kasar seember kayak gitu langsung tebar biar kayak gitu ke lahan. Ya udah ya sahabat tani. Nah, itu yang beresiko dapat meningkatkan salinitas tanah kayak gitu ya sahabat tani, dan justru berbahaya bagi kehidupan bukan cuma tanaman loh ya sahabat tani, tapi mikroorganisme di dalam tanah. Tetapi pada pembuatan JMS, nah anggaplah Anda bikinnya tuh 200 liter JMS gitu ya sahabat tani, dan per 10 liternya kita butuh garam kasar itu cuma sebanyak 1 sendok makan aja loh ya sahabat tani. Artinya dalam pembuatan 200 liter itu cuma 20 sendok loh ya sahabat tani kebutuhan dari garam kasarnya gitu ya sahabat tani, dan itu kira-kira kisaran 200 graman aja kayak gitu loh. Dan 200 liter itu kalau kita encerkan dengan perbandingan 1:4, maka total itu ada 1000 liter loh ya sahabat tani larutan JMS-nya, dan itu tuh cukup loh ya sahabat tani kalau kita aplikasikan pada lahan sekitar setengah hektar sampai 1 hektar kok ya sahabat tani, dengan hanya membutuhkan sebanyak 20 sendok aja kalau ya sahabat tani. Dan dengan 20 sendok itu ya nggak bakal terlalu signifikan kayak gitu ya sahabat tani menaikkan salinitas pada tanah pertanian kita. Artinya sesuatu itu kalau ada ilmunya, tahu cara pakainya kayak gitu ya sahabat tani, maka insya Allah kerja kita bakal jauh lebih mantap dan juga lebih aman lagi gitu ya sahabat tani. Dan lanjut pada pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang ke-8. Apa saja pupuk organik yang Bapak rekomendasikan untuk masa vegetatif tanaman, dan apa saja pupuk organik yang direkomendasikan pada masa generatif tanaman? Oke, ini mantap ya sahabat tani. Jadi langsung aja saya urutin. Nah, pada masa sebelum tanam, maka Anda aplikasikan dulu JMS atau Jadam Microbial Solution pada lahan pertanian Anda sebelum ditanami. Kemudian pada masa vegetatif, nah kita butuh POC ya sahabat tani dengan kandungan nitrogen dan juga fosfor yang tinggi. Maka bisa aja pakai Jakaba misalnya, kemudian POC dari air cucian beras misalnya, kemudian POC dari urin kelinci gitu ya sahabat tani, atau pupuk lindi super misalnya, itu bisa kok ya sahabat tani gunakan pada masa vegetatif tanaman. Tapi ingat loh ya sahabat tani, macam kayak Jakaba itu jangan diaplikasikan pada masa generatif tanaman. Artinya aplikasikanlah sesuai dengan yang direkomendasikan. Kemudian selanjutnya pada masa peralihan tanaman, Anda bisa pakai POC yang tinggi kalsium pada video yang ini gitu ya sahabat tani, atau POC yang kaya nutrisi pada video yang ini gitu ya sahabat tani, juga bisa dipakai pada masa peralihan tanaman. Dan pada masa generatifnya, nah Anda juga bisa pakai POC yang ada pada video yang ini gitu ya sahabat tani, yang bersumber dari sabut kelapa, air cucian beras, batang pisang, dan juga kulit pisang. Dan POC ini difermentasi menggunakan starter yaitu Trichoderma. Jadi cocok banget sebagai langkah antisipasi buat berbagai penyakit yang akan menyerang tanaman Anda pada masa generatif gitu ya sahabat tani. Dan buat Anda yang tanya soal tanin kayak gitu ya sahabat tani pada sabut kelapa, maka udah saya sebut ya sahabat tani, POC-nya itu adalah POC masa generatif dan direkomendasikan pada masa generatif. Jadi jangan dipakai buat pada masa vegetatif tanaman gitu ya sahabat tani. Nah, itu tadi seluruh pertanyaan dari Q&A kali ini ya sahabat tani. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semuanya. Boleh klik ya sahabat tani tombol jempolnya yang banyak. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan di sini ya sahabat tani, ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tuh tambah banyak lagi. Saya Rizky Lansar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.